Bayangkan hidupmu berubah dalam semalam. Alia, seorang gadis desa yang polos, tiba-tiba harus menikahi pria yang lebih pantas menjadi kakeknya. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa ia tidak punya pilihan lain? Alia, seorang gadis desa yang polos, menjalani kehidupannya dengan sederhana di desa kecil bernama Sukatani. Desa itu dikelilingi sawah hijau yang terbentang luas, di mana burung-burung pagi berkicau riang menyambut fajar. Alia adalah anak sulung dari keluarga petani yang hidup pas-pasan. Ayahnya, Pak Rahmat, adalah pria pekerja keras yang telah menghabiskan hidupnya membajak sawah dan menjaga warisan keluarganya agar tetap bertahan. Sementara ibunya, Bu Sari, adalah perempuan lembut yang selalu mengajarkan Alia untuk tetap bersyukur meski hidup dalam keterbatasan. Sejak kecil, Alia terbiasa membantu orang tuanya di ladang, menggiling padi, dan menjual hasil panen ke pasar. Meski begitu, di lubuk hatinya, ia selalu bermimpi tentang kehidupan yang lebih baik. Ia ingin keluar dari desanya, mengenyam pendidikan tinggi, dan menemukan cinta sejati seperti yang sering ia dengar dalam dongeng sebelum tidur. Namun, kenyataan tidak selalu seindah impian. Ketika panen tahun itu gagal akibat kemarau panjang, keluarga Alia terjerat utang yang semakin menumpuk. Para rentenir datang, menuntut pembayaran yang mustahil mereka lunasi dalam waktu singkat. Di tengah tekanan ekonomi yang menghimpit, datanglah kabar perjodohan itu. Seorang pria tua kaya raya bernama Tuan Arman menawarkan jalan keluar. Jika Alia menikah dengannya, seluruh utang keluarganya akan lunas. Orang tuanya tidak punya pilihan selain menerima. Dalam semalam, hidup Alia berubah. Tanpa cinta, tanpa keinginan, ia dipaksa menikah dengan seorang pria yang usianya lebih pantas menjadi kakeknya. Di malam pernikahan, Alia duduk di ujung ranjang, menatap cermin dengan mata yang mulai berair. Gaun pengantin sederhana yang ia kenakan terasa berat di tubuhnya, seolah menekan hatinya yang penuh dengan kesedihan. Ia tidak pernah membayangkan pernikahan seperti ini. Ia ingin menikah karena cinta, dengan seseorang yang seumuran dengannya, yang bisa menggenggam tangannya tanpa ragu. Namun, takdir berkata lain. Tuan Arman, pria tua itu, tidak banyak bicara. Tatapannya tajam, tetapi tidak menyeramkan. Ada sesuatu dalam dirinya yang sulit dibaca oleh Alia. Apakah ia pria yang kejam? Apakah ia benar-benar menikahinya hanya untuk kepentingan dirinya sendiri? Banyak pertanyaan yang berputar di kepala Alia, tetapi tak satu pun ia berani tanyakan. Hari demi hari berlalu, dan Alia menjalani hidup sebagai istri seseorang yang tidak ia cintai. Tuan Arman memperlakukannya dengan baik, namun ada jarak yang terasa. Seakan pernikahan ini hanyalah formalitas belaka. Alia semakin bertanya-tanya, apa sebenarnya yang diinginkan pria tua ini darinya? Di suatu malam, Tuan Arman akhirnya berbicara. Alia, aku tahu kau tidak menginginkan pernikahan ini. Aku pun bukan pria yang kejam hingga memaksamu mencintaiku. Tapi ada alasan mengapa aku memilihmu. Alia tertegun mendengar perkataan Tuan Arman. Jantungnya berdetak lebih kencang, rasa penasaran bercampur dengan kecemasan menyelimuti hatinya. Ia menatap pria tua itu, mencoba mencari kepastian di sorot matanya yang penuh rahasia. Apa maksudmu, Tuan? Tanyanya lirih, namun seketika ekspresi Tuan Arman berubah. Ia menatap Alia dengan tajam, lalu menghela napas berat. Jangan panggil aku Tuan. Kau istriku sekarang, bukan pembantu atau orang asing. Panggil aku dengan namaku saja, ucapnya dengan nada tegas namun lembut. Alia terdiam, merasa canggung dengan permintaan itu, tetapi ia mengangguk pelan, mencoba memahami posisi barunya dalam kehidupan pria itu. Tuan Arman menarik napas panjang,
seolah mengumpulkan keberanian untuk mengungkapkan sesuatu yang telah lama ia pendam. Alia, ada sesuatu yang harus kau ketahui tentang ibumu. Dulu, sebelum kau lahir, aku memiliki hubungan khusus dengannya. Aku pernah mencintainya, dan dia pernah menjadi bagian penting dalam hidupku. Alia membeku. Kata-kata itu menusuknya seperti belati. Ia tidak pernah mendengar ibunya menyebut nama Tuan Arman sebelumnya. Tidak pernah ada petunjuk bahwa pria ini memiliki masa lalu yang terkait dengan keluarganya. Apa yang kau katakan? Itu tidak mungkin. Suaranya bergetar. Tuan Arman mengangguk perlahan, matanya dipenuhi kesedihan. Aku mencintai ibumu dengan sepenuh hati, tetapi takdir tidak berpihak pada kami. Keluarganya menentang hubungan kami, dan dia dipaksa menikah dengan ayahmu. Aku tidak pernah bisa melupakannya, dan ketika aku tahu tentang keadaan keluargamu, aku merasa harus melakukan sesuatu. Alia menggeleng, sulit baginya untuk menerima kenyataan ini. Jadi, kau menikahiku sebagai bentuk penebusan dosa? Karena kau merasa bersalah? Bukan hanya itu, jawab Tuan Arman cepat. Aku ingin melindungimu. Aku tidak ingin kau mengalami penderitaan yang sama seperti ibumu. Aku tidak bisa menyelamatkannya dulu, tapi mungkin aku bisa menyelamatkanmu sekarang. Alia merasa dunianya runtuh. Pernikahan yang sudah sulit ia terima kini terasa semakin membingungkan. Apa yang harus ia lakukan? Bagaimana ia bisa menjalani hidup dengan pria yang mengaku pernah mencintai ibunya? Apakah ini benar-benar bentuk perlindungan? Atau hanya bayangan masa lalu yang masih menghantui Tuan Arman? Di tengah kebingungannya, Alia mulai mempertimbangkan langkah berikutnya. Haruskah ia tetap bertahan dalam pernikahan ini untuk menyelamatkan keluarganya? Ataukah ia mencari jalan untuk membebaskan dirinya dari bayang-bayang masa lalu yang bukan miliknya? Alia duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke arah jendela yang terbuka. Angin malam berembus perlahan, menyentuh kulitnya yang dingin, namun tak mampu menandingi hawa sepi yang menyelimuti hatinya. Perasaan hampa menggerogoti dirinya, jauh lebih dalam daripada yang pernah ia rasakan sebelumnya. Kata-kata Tuan Arman masih terngiang jelas di telinganya, mengguncang seluruh keyakinannya tentang pernikahan ini. Ibunya, Tuan Arman pernah mencintainya. Dan kini, pria itu menikahinya. Apakah ini hanya kebetulan? Atau kenyataan yang selama ini tertutup rapat oleh rahasia masa lalu? Pikiran Alia berputar tanpa henti, berusaha menyusun kembali semua kepingan yang tercerai-berai dalam kepalanya. Ia memejamkan mata, mengingat kembali wajah ibunya. Wajah penuh kelembutan yang kini terasa begitu jauh. Apakah ibunya juga pernah merasakan derita seperti ini? Apakah ibunya menyembunyikan luka yang sama, bertahan demi keluarga, seperti yang kini ia alami? Alia menarik napas dalam, tetapi sesaknya tetap ada. Sejak kecil, ia selalu memimpikan cinta yang tulus, cinta yang tidak dipenuhi oleh keterpaksaan dan rahasia. Namun, takdir seolah menertawakan harapannya. Ia kini terjebak dalam hubungan yang tak ia pahami, dengan pria yang dulu mencintai ibunya lebih dari segalanya. Dadanya berdegup kencang. Ia ingin bertanya lebih banyak, ingin menuntut penjelasan, tapi apakah itu akan mengubah apapun? Atau hanya akan semakin melukai dirinya sendiri? Tuan Arman menghela napas pelan, sorot matanya meredup, seolah menanggung beban yang terlalu berat untuk seorang pria seusianya. Tubuhnya masih terlihat tegap, tetapi di balik itu, ada kelelahan yang sulit disembunyikan. Rasa sakit yang selama ini ia pendam semakin sering menyerang, menggerogoti tubuhnya, membuatnya lemah dari hari ke hari. Ia tahu waktu yang tersisa tidak banyak lagi, dan itu bukan sesuatu yang mudah untuk diterima.
Matanya beralih pada Alia, wanita muda yang kini sah menjadi istrinya. Ia sadar, pernikahan ini bukanlah mimpi yang diinginkan Alia. Gadis itu seharusnya menjalani kehidupan yang lebih cerah, penuh cinta dan kebahagiaan, bukan terjebak dalam hubungan yang dibangun atas beban masa lalu dan rahasia yang menyesakkan. Namun, Tuan Arman juga tidak bisa memungkiri bahwa ia ingin melindungi Alia, bahkan ketika usianya tidak lagi berpihak padanya. Ia ingin mengatakan semuanya lebih awal, tapi ia takut. Takut Alia melihatnya hanya sebagai pria tua yang lemah, takut gadis itu menaruh iba kepadanya, bukan perasaan yang lebih tulus. Kini, ketika semua telah terbuka, ia tidak lagi bisa menyembunyikan kenyataan bahwa hidupnya perlahan memudar, dan Alia harus memilih jalan yang akan mengubah segalanya. "Kenapa kau tidak memberitahuku lebih awal?" Suara Alia pecah. Matanya berkaca-kaca saat menatap pria tua itu yang kini terlihat lebih rapuh dari sebelumnya. Tuan Arman tersenyum tipis. Ada kesedihan di balik ekspresi tenangnya. "Karena aku tidak ingin kau menikahiku karena rasa kasihan, Alia. Aku ingin kau tetap menjadi dirimu, tanpa beban harus merawat seorang pria tua yang sedang sekarat." Alia menelan ludah. Dadanya terasa sesak. "Jadi pernikahan ini?" "Awalnya, aku hanya ingin memastikan bahwa kau dan keluargamu tidak lagi menderita. Aku ingin meninggalkan sesuatu untukmu sebelum aku pergi. Tapi semakin lama, semakin sulit bagiku untuk melihatmu hanya sebagai seorang istri karena perjanjian. Aku mulai menganggapmu lebih dari itu, Alia. Aku ingin kau bahagia, bahkan jika aku tidak ada lagi." Air mata yang sejak tadi Alia tahan akhirnya jatuh. Perasaannya campur aduk. Ia merasa tertipu, marah, sedih, tapi juga tersentuh. Tuan Arman bukan pria yang ia duga selama ini. Ia bukan hanya ingin menebus masa lalu, tetapi benar-benar ingin melindunginya. "Aku tidak tahu harus bagaimana," Alia berbisik, menundukkan kepala. "Aku tidak bisa meninggalkanmu dalam kondisi seperti ini." Tuan Arman mengulurkan tangannya, menggenggam tangan Alia dengan lembut. "Aku tidak meminta kau untuk tinggal karena belas kasihan. Tapi jika kau memilih untuk bertahan, bertahanlah karena kau ingin, bukan karena kau merasa terpaksa." Alia menatap pria itu lama. Sekarang, semuanya bukan lagi tentang masa lalu, bukan tentang ibunya, bukan tentang hutang keluarganya. Ini tentang hatinya sendiri. Ia harus membuat keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Apakah ia akan memilih tinggal, menerima takdir yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya, atau pergi mencari kehidupan yang baru? Alia duduk termenung di ruang tamu yang luas dan megah, tetapi dingin dan asing baginya. Sejak pernikahannya dengan Tuan Arman, ia tak pernah benar-benar merasa rumah ini adalah miliknya, meskipun kini ia sah menjadi bagian dari keluarga ini. Namun, sesuatu yang lebih besar menunggunya di balik tembok kemewahan ini. Rahasia yang ia kira hanya sebatas masa lalu ternyata lebih dalam dan lebih gelap dari yang pernah ia bayangkan. Sejak mengetahui tentang penyakit Tuan Arman, Alia mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Suaminya mulai sibuk mengurus warisan, menandatangani dokumen-dokumen yang tidak ia pahami, dan bertemu dengan pengacara tanpa memberitahunya lebih lanjut. Namun, lebih aneh lagi adalah perubahan sikap keluarga besar Tuan Arman. Tatapan mereka yang dulunya dingin kini penuh dengan kecurigaan, seolah ia adalah penyusup yang tidak seharusnya ada di sini. Suatu malam, Alia terbangun oleh suara samar dari ruang kerja suaminya. Dengan langkah hati-hati, ia mendekat, berusaha tidak menimbulkan suara. Dari celah pintu yang sedikit terbuka, ia melihat Tuan Arman berbicara dengan seorang pria berjas hitam. Wajahnya tampak tegang. "Aku ingin memastikan semua ini jatuh ke tangan Alia.
kata suaminya dengan suara parau. Dia yang berhak, tidak ada yang boleh menyentuhnya. Alia menelan ludah, merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia tidak pernah meminta apapun, tetapi mengapa suaminya begitu bersikeras? Dan mengapa pria itu, yang tampaknya seorang pengacara, tampak begitu gelisah? Keesokan harinya, Alia mulai merasakan keanehan. Pelayan rumah yang biasa ramah kini tampak lebih pendiam. Beberapa pintu di rumah tiba-tiba dikunci, seolah ada sesuatu yang tidak ingin mereka biarkan ia lihat. Bahkan, ponselnya sesekali menghilang dari tempatnya, lalu muncul kembali seolah ada yang sengaja mengawasi setiap gerak-geriknya. Dan puncaknya, sebuah ancaman tiba. Selembar kertas kusut terselip di bawah pintu kamar tidurnya. Tangan Alia gemetar saat membukanya. Pergi sekarang sebelum terlambat. Kau tidak tahu dengan siapa kau berurusan. Darahnya membeku. Ini bukan sekadar pernikahan yang dipenuhi rahasia. Ini adalah perang warisan. Dan ia, tanpa pernah menginginkannya, telah menjadi bagian dari permainan yang bisa membahayakan nyawanya. Tapi ia tidak bisa pergi begitu saja. Ia tidak bisa meninggalkan suaminya dalam kondisi seperti ini. Ia harus mencari tahu kebenarannya sebelum semuanya terlambat.